Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindelisa Kirani dengan NIM 230808600019 dari kelas PP3A. Di sini saya akan menyampaikan hadis mengenai hewan, tumbuhan, kimia, matematika dan sunatullah, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir studi al-hadis. Baik, di sini langsung saja pada hadis yang pertama, yakni hadis mengenai hewan. Saya mengambil hadis tentang kucing yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Bunyinya seperti ini: Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah, hadatsana Abdul Aziz dengan Dawud ni solihini dinarin tamari an umim anna maulataha arsalatha bihari satin ila Aisyah radhiyallahu anha fawajadatha tusolli fa usyarat ilayya an du'iha faja'at hiratun fa akalat minha falamman sorofat akalat min haitsu akalat hiratu faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat bin najasin innama hiya min tawafi alaikum walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawatta'u bifadliha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Dawud bin Solih bin Dinar At-Tamar dari ibunya bahwasannya tuan wanitanya memerintahkan kepadanya untuk membawa kue terbuat dari gandum kepada Aisyah radhiyallahu anha. Namun dia mendapati Aisyah sedang sholat, maka Aisyah memberikan isyarat kepadanya untuk meletakkan apa yang ia bawa. Lalu ada seekor kucing datang dan langsung memakan sesuatu darinya. Setelah Aisyah selesai sholat, ia memakan dari bagian yang dimakan oleh kucing tersebut seraya berkata, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia diantara binatang yang selalu mengelilingi kalian. Dan aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air sisa jilatan kucing. Hadis riwayat Abi Dawud. Nah, Rasulullah itu menyatakan kucing bukanlah hewan yang najis dan berwudu dengan air bekas jilatan kucing. Secara ilmiah, kulit kucing itu memiliki otot yang menolak bakteri dan menyesuaikan sentuhan manusia, sementara lidahnya yang kasar itu berguna untuk membersihkan bulu mati dan minum tanpa meneteskan air. Penelitian menunjukkan kulit luar kucing hampir selalu negatif berkuman. Cairan dari mulut dan lidahnya memiliki tingkat kuman yang sangat rendah. Jikapun ada, itu kuman dari kelompok yang tidak berbahaya seperti Enterobacter, Streptococcus, dan Staphylococcus. Selain itu, menurut Dr. Geoffrey Mascud, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Jikapun ditemukan kuman pada lidah tersebut, berarti kucing tersebut sedang sakit. Selanjutnya, hadis mengenai tumbuhan, yang saya mengambil tumbuhan sana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyinya seperti ini: Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad wa sami'tuhu anna min Abdillahi Muhammadin ni Abi Syaibata qala hadatsana Abu Usamah an Abdul Hamidini Ja'fari an Zu'aitaini Abdurrahman an Mauli lima Mari Tamini an Asma'a inti unsi qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimada kunti tastasfina qalat bisabrumi qala harun jarrun sumastashfatu bisana qala law kana syai'un yasfi min mautika sana au sana sifaun min maut, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad dan aku telah mendengar
menceritakannya dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syuaibah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Zurrah bin Abdurrahman dari bekas budaknya Ma'mar At-Tamimi dari Asma bin Usmais. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, dengan apakah kamu berobat? Dia menjawab, dengan syubrum, jenis tumbuhan biji. Beliau bersabda, panas. Lalu aku berobat dengan sana, jenis tumbuhan. Beliau bersabda, jika ada yang bisa menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah sana, atau sana adalah penyembuh dari kematian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi penjelasannya, sana ini merupakan daun kering dari tanaman kasia. Ia tumbuh di daerah-daerah tropis. Sena itu diakui oleh Badan Pengawas Obat Amerika Serikat sebagai obat sembelit, termasuk obat bebas bagi anak dewasa dan anak-anak. WHO juga menjelaskan bahwa olahan daun tanaman sena telah digunakan untuk tindakan pencahar atau obat untuk mengatasi susah buang air besar, khususnya oleh kalangan dokter anak, ahli bedah anak dan ahli gastroenterologi anak. Dunia medis terus melakukan pengembangan tumbuhan sena bagi klinis. Disebutkan bahwa tumbuhan sena mengandung senyawa flavonoida sebagai antibiotik alami. Selanjutnya, hadis tentang matematika. Di sini saya mengambil hadis riwayat Abu Dawud mengenai bilangan pecahan. Bunyinya, hadasana Muhammad bin Basyarin, hadasana Muhammad bin Ja'farin, hadasana Syu'batu an Habibil Unsori, qala sami'tu Atban Daina tamimi an jaddatihi wahya ummu Umara ta'annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawatta utiya bi inna in fihi ma'un qadru sulusai mud, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'ban dari Habib al-Ansyari. Dia berkata, saya pernah mendengar Abbad bin Tamim dari neneknya yaitu Ummu Amarah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Beliau diberikan bejana yang berisi air sekitar 2/3 mud. Nah, kan kata tadi terdapat kata sulusai yang artinya 2/3, yang termasuk dalam bilangan pecahan paling sederhana. Nah, hadis ini itu menjelaskan berapa banyak air yang digunakan Rasulullah. 1 mud itu jika dikonversikan dalam 1 liter itu yakni 3/4 liter. Dengan demikian, jika Rasulullah berwudu adalah 2/3, berarti itu 1/2 liter, yang dimana hadis ini juga mengajarkan agar kaumnya itu tidak boros air dalam berwudu. Selanjutnya hadis tentang kimia. Di sini saya mengambil hadis yang berbunyi, hadasani Muhammadun Sahlin Tamimiyu hadasana ibnu Abi Maryam ahbaroni Muhammadu ibnu Ja'fari ahbarotni Ibrahimu ibnu Muqbata an Quraibi maula ibni Ambasin an Abdillahi an nasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajul fanaza ngahu fatarahu wa qala yamidu uhadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud khatimakan tafi' bihi qala la wallahi la akhaduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahal At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Maryam, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ubah dari Quraib, budak Ibnu Abbas dari Abdullah
bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah melihat sebuah cincin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparkan seraya bersabda, salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di atas tangan. Setelah Rasulullah pergi, seorang berkata kepada laki-laki itu, ambillah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya. Laki-laki tersebut menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini itu menjelaskan dari sudut pandang kimia, khususnya terkait aspek medis. Atom-atom emas yang berukuran sangat kecil itu dapat menembus kulit dan jika digunakan dalam waktu lama dapat akumulasi dalam darah dan urin. Penumpukan atom emas ini pada pria berisiko memicu penyakit Alzheimer yang menyebabkan penurunan kemampuan mental dan fisik seorang, seperti menjadi anak kecil. Berbeda dengan wanita yang memiliki mekanisme lain untuk mengeluarkan atom emas ini melalui darah haid. Jadi yang terakhir hadis tentang sunatullah yang bunyinya seperti ini, hadasana Yahya bin Yahya akhbarona Ja'farun Sulaiman an Sabitin Munanihi an Anasin qala Anasun asobana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matorun qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubatu hatta asobah min matori fakulna ya Rasulullah lima sonakta hada qala li annahu hadisu ahdin bi rabbihi ta'ala, yang artinya dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Sabit al-Bunani dari Anas, ia berkata, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah SAW. Dia membuka pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal itu? Beliau menjawab, karena hujan itu baru saja turun dari Tuhannya. Hadis riwayat Muslim nomor 898. Dari perspektif lain, hujan baru saja turun umumnya bersifat murni karena melalui proses kondensasi dan penguapan yang menyajikan bebas dari kontaminan kecuali pada lingkungan yang tercemar. Air hujan yang diketahui dapat menyegarkan tubuh, dapat menghidrasi kulit dan merangsang sirkulasi darah. Selain itu, air hujan dapat melepaskan ion negatif yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan, seperti mengurangi stres dan meningkatkan energi. Hal ini sejalan dengan konsep sunatullah, yang yaitu hukum alam yang telah Allah tetapkan untuk mendukung kehidupan, seperti siklus hidrologi yang memastikan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.